Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Takalar akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Nur Hijrayanti Habil dari UPT SMP Negeri 6 Polombangken Utara akan berperan sebagai observer, dan rekan saya Muhammad Sudarsono dari UPT SMK Negeri 6 Takalar sebagai coaching. Dan saya Kasmawati dari UPT SMA 11 Takalar berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Kasma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, jadi perkenalkan saya Nur Hijrayanti Habil selaku observer pada kegiatan hari ini. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini, baik pada coaching yang akan saya amati coach dan coachee, dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya Ibu, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach-nya. Nah, jangan lupa juga Bu, yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pada coaching-nya Ibu. Nah, apakah sampai sini Ibu sudah paham? Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama saya yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Jadi kompetensi yang akan ingin saya kembangkan pada kali ini adalah kompetensi mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Oke. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Nah, jadi kali ini saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif coach saya, kemudian berikutnya menggali informasi, berlanjut sama-sama menemukan solusi. Nah, terakhir Bu, bagaimana indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator yang saya ingin capai pada kali ini yaitu alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Oke, jadi itu adalah indikator yang ingin Ibu capai. Jadi sekian dulu untuk pra-observasinya Bu. Silahkan Ibu lanjutkan ke proses coachingnya dengan coachingnya Ibu. Semoga sukses dengan proses coachingnya. Saya pamit mengobservasi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Kasma. Waalaikumsalam Pak Sudar. Kak Sudar, ada apa nih tumben pencet saya? Begini Bu Kasma, hari ini saya memberikan layanan bimbingan klasikal di kelas. Namun membuat saya galau di kelas tersebut adalah kurangnya partisipasi siswa atau keaktifan siswa dalam layanan yang saya berikan. Oh, jadi ceritanya ini Bapak galau ya karena siswa Bapak kurang aktif di kelas. Iya, seperti itu Ibu. Jadi apa harapan Bapak melalui percakapan kita ini dengan saya? Jadi saya harap melalui percakapan ini saya bisa menemukan solusi untuk masalah yang saya ceritakan tadi kepada Ibu. Apa tujuan Bapak sebenarnya dalam meningkatkan keaktifan siswa Bapak? Jadi saya Bu Kasma ingin menciptakan lingkungan belajar yang sesungguhnya, di mana pembelajaran atau layanan
itu tidak hanya satu arah, tapi ada timbal baliknya di mana saya berceramah dan siswa memberikan umpan balik. Dan selama ini hanya saya berceramah tanpa ada umpan baliknya yang dikasih. Oh. Ngomong-ngomong, apa Bapak sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, saya sudah memasukkan metode dalam pelayanan saya yang menurut saya bisa mencapai tujuan tersebut, Ibu Kasih. Oh, jadi Pak Sudar sudah memasukkan metode yang menurut Bapak sudah efektif dalam meningkatkan keaktifan siswa Bapak itu. Bagus menurut saya Pak, karena Bapak sudah ada penanganan sebelumnya. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Pak Sudar dengan metodenya dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, baik Bu, dari metode pelayanan yang saya berikan, mungkin sepertinya posisi saya itu masih di posisi 5 atau 6, Bu. Oh, Pak Sudar harapannya berada di posisi angka berapa? Kalau saya berharap itu mungkin di sekitar nomor 8 mungkin. Nah, selain metode yang telah Bapak terapkan tersebut, apakah Bapak pernah melihat atau membaca sebuah metode pembelajaran yang interaktif yang mungkin bisa disandingkan dengan metode yang pernah Bapak terapkan atau mungkin bisa digonta-ganti selang-seling? Dari metode pelayanan yang saya berikan, mungkin sepertinya posisi saya itu masih di posisi 5 atau 6, Bu. Oh, Pak Sudar harapannya berada di posisi angka berapa? Kalau saya berharap itu mungkin di sekitar nomor 8 mungkin. Nah, selain metode yang telah Bapak terapkan tersebut, apakah Bapak pernah melihat atau membaca sebuah metode pembelajaran yang interaktif yang mungkin bisa disandingkan dengan metode yang pernah Bapak terapkan atau mungkin bisa digonta-ganti selang-seling dengan metode Bapak? Jadi saya pernah melihat beberapa teman Ibu menggunakan metode permainan di kelas. Ada juga metode bermain peran. Bahkan ada beberapa yang saya temukan di sosial media terkait dengan ide-ide atau metode-metode pembelajaran di kelas. Nah, berarti Pak Sudar ini sudah ada dapat gambaran tentang metode tersebut ya. Coba Bapak bayangkan metode tersebut, lalu kemudian menurut Bapak, apakah metode tersebut bisa Bapak terapkan dan apakah ada kecenderungan meningkatkan keaktifan peserta didik? Nah, iya Bu. Saya rasa memberikan metode bermain peran atau berbasis games dapat membuat peserta didik saya itu lebih semangat mengikuti pelayanan dan pembelajaran bisa berjalan dua arah. Jadi saya mungkin bisa berceramah, sudah ada beberapa peserta didik yang memberikan timbal balik. Jadi kira-kira apa tantangan Bapak yang dihadapi dalam menerapkan metode tersebut? Mungkin salah satunya itu adalah manajemen kelas yang harus saya tingkatkan, karena sepertinya metode tersebut rentan dengan suasana kelas yang bising. Begitu mungkin Mas. Wow, keren Pak. Bapak sudah bisa membayangkan manfaat dan metode tersebut. Apakah Bapak sudah ada gambaran kira-kira metode tersebut mau Bapak terapkan kapan dan intensitasnya? Apakah setiap jam pembelajaran atau bagaimana Pak? Jadi sepertinya saya akan menerapkan sesuai kebutuhan Bu, atau sesuai materi. Misalnya ada beberapa pembelajaran mungkin karakter, itu bisa bermain peran, mungkin seperti itu. Nah sekarang menurut Pak Sudar, apakah Bapak sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini? Sangat mendapatkan banyak manfaat Ibu dari percakapan kita. Alhamdulillah, kita sudah menemukan solusi. Bapak juga
tadi sudah bisa membayangkan kendala dan cara Bapak menghadapi kendala tersebut. Nah, sekarang kira-kira kita bisa bertemu lagi Pak untuk membicarakan keberhasilan dan solusi yang sudah kita temukan tadi untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Baik Ibu, setelah saya menerapkannya di pembelajaran atau pelayanan selanjutnya, saya akan segera menghubungi Ibu Kasma untuk kita sama-sama merefleksi terkait kegiatan-kegiatan yang telah saya terapkan sebelumnya. Oh iya Pak, siap. Terima kasih Pak atas sharingnya hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Bu Kasma karena percakapan ini membuat saya menemukan solusi yang tepat terkait dengan apa yang saya keluhkan, apa yang saya galaukan terkait dengan keaktifan siswa di kelas, Bu Kasma. Baik, sama-sama Pak. Saya izin dulu masuk di kelas Pak. Baik, terima kasih Bu. Ilmunya sangat bermanfaat hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Kasma. Waalaikumsalam Bu Hijrah. Ya, alhamdulillah Ibu Kasma tadi sudah melakukan proses coaching. Bagaimana perasaan Ibu Kasma pada saat setelah melakukan proses coaching? Setelah saya melakukan coaching dan coach, saya merasa lega. Oke, nah jadi alhamdulillah Ibu sudah menyelesaikan proses coaching tersebut. Selanjutnya saya akan sebagai observer saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk pasca supervisinya atau pasca observasinya Ibu. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan adalah menerapkan prinsip coach, yaitu membangun kemitraan yang setara, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya juga mengajukan pertanyaan dengan mengadopsi alur percakapan, alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab. Jadi itu merupakan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Dan dari hasil observasi saya selaku observer, apa yang Ibu kembangkan tadi itu sudah tercapai Ibu, di mana dalam Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan yang setara dengan coachingnya Ibu, terus membangun proses kreatif juga dan memaksimalkan potensi dari coachingnya Ibu. Nah, saya juga melihat Ibu sudah mengajukan pertanyaan melalui dengan mengadopsi alur tirta, tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab, dimana tadi berdasarkan prosesnya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah sampaikan, alhamdulillah sudah menemukan solusi, bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya Ibu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Jadi begini ya Bu Hijrah, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching yaitu memperdalam alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Oh iya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, Ibu akan lebih mempertajam lagi, memperdalam lagi pemahaman tentang alur tirta tersebut. Oke Bu, cukup. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga sukses Ibu untuk proses coaching berikutnya, dan semoga pemahaman tentang alur tirta
bisa lebih dikembangkan lagi seperti yang Ibu harapkan tadi. Ya, saya pamit undur diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Takalar. Saya Aswan dari UPT SMPN 1 Kombes selaku observer dan rekan saya Trisnawati dari UPT SMP Negeri 3 Polombangkeng Utara selaku coaching. dan Nur Hijrayanti Habil dari UPT SMP Negeri 6 Polombangkeng Utara sebagai coach. ya kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Pak Aswan. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, tergambar dari wajahnya ini keadaannya sungguh baik-baik saja. Oke, jadi Ibu hijrah karena hari ini Ibu akan melakukan coaching. Ya. Nah, namun sebelum Ibu melakukan coaching ini, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian proses coaching ini. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu, pertanyaan saya adalah kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot yang dengan menggunakan teknik rasa, yaitu receive, acknowledge, summarize, and ask. Very good. Iya, dari semua itu kira-kira spesifik kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Ya, jadi melalui proses coaching saya terhadap coachee, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan coachee saya secara aktif gitu. Jadi ketika saya mendengarkan coachee saya secara aktif, di situ saya akan menggali informasi terkait masalah yang dihadapi oleh coachee saya, sehingga kami bisa menemukan solusi yang terbaik untuk menghadapi masalah tersebut. Ini luar biasa sekali. Ya. Terima kasih. Nah, terus yang terakhir Ibu, kira-kira ini indikator tercapaian apa ya, seperti apa yang akan menjadi gambaran keberhasilan Ibu dalam proses ini? Ya, jadi untuk indikator ketercapaiannya yaitu saya merujuk kepada alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, Pak. Oke. Yes. Demikian? Iya. Ya, oke. Bagus sekali Bu. Saya harap proses coaching yang akan Ibu lakukan ini berjalan lancar dan Amin. semuanya tercapai. Amin. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga berterima kasih Pak atas diskusinya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hijrah. Waalaikumsalam Ibu Risna. Ada apa ini Bu Risna? Saya sebenarnya datang ke sini Bu karena saya ingin konsultasi dengan Ibu atau sharing dengan Ibu. Sebenarnya saya punya masalah di dalam satu kelas itu ada beberapa siswa, sebagian besar itu kurang paham di dalam pembelajaran matematika untuk di materi tertentu Ibu. Yang tidak paham ini apakah dalam satu kelas atau di beberapa kelas? Cuma dalam satu kelas Ibu, di antara beberapa kelas itu. Oh, berarti yang Ibu maksud adalah di antara beberapa kelas yang Ibu ajar, ada satu kelas yang kecenderungannya itu kurang aktif dalam pelajaran Ibu, gitu. Iya, seperti itu Bu. Nah, terus apa harapan Ibu untuk percakapan kita ini? Harapan saya ingin mendapatkan suatu solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Seperti itu. Nah, terus Ibu kan mengharapkan mendapatkan solusi dari masalah Ibu terkait siswa yang kurang aktif dalam pelajaran Ibu. Nah, terus apa tujuan Ibu? Oke, jadi pertanyaan saya selanjutnya,
apa tujuan Ibu meningkatkan keaktifan peserta didik Ibu di kelas tersebut dalam mata pelajaran matematika? Sederhana sekali, cuma ingin mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, tetapi itu pun masih kurang berhasil. Jadi Ibu sebelumnya sudah melakukan, sudah berupaya melalui metode pembelajaran, iya. tapi ternyata belum berhasil, Bu. Iya. Nah, terus oke, jadi karena sudah ada metode itu, menurut Ibu solusi yang Ibu terapkan tersebut sebelumnya, Ibu berada di skala berapa? Dari 1 sampai 10 itu ada di berapa? Ada di angka 6. Angka 6. Iya. Hampir tengah. Hampir tengah. Nah, terus harapan Ibu maunya di mana nih? Ya, kalau saya sih setidaknya untuk kelas yang saya maksud itu paling tidak sudah mencapai angka 8 itu sudah lumayan. Sudah lumayan. Di atas 8 harusnya, Bu, ya, harapannya. Ya. Tapi ternyata realitanya masih di 6. Iya. Nah, terus kira-kira nih, Bu, selain metode yang Ibu sudah terapkan tersebut, yang saya tahu kan Ibu sudah PPG sebelumnya kan, kira-kira ada ndak ya Ibu gambaran metode-metode, pasti sudah banyak koleksi metode yang sudah Ibu dapatkan dari PPG atau dari lain-lainnya, literatur mungkin, ada ndak metode yang menurut Ibu efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, tapi Ibu belum terapkan di kelas tersebut? Ada sih, Bu, ya, yang saya belum terapkan dan saya ingin coba. Ya. Metode Jigsaw itu di pembelajaran cooperative learning, di mana di kelas yang saya maksud itu kan cuma beberapa siswa yang mampu, dan saya rasa metode Jigsaw itu cocok sekali untuk saya terapkan di situ, Bu. Oh, jadi menurut Ibu sejauh ini mungkin metode Jigsaw bisa diterapkan untuk meningkatkan keaktifan peserta didiknya Ibu. Iya, Bu. Ya. Nah, terus kira-kira nih, Bu, kalau misalnya Ibu menerapkan metode tersebut, kira-kira tantangan apa yang akan Ibu hadapi di kelas? Ini dia tantangan yang sangat-sangat berat yang saya rasa, karena di kelas yang saya maksud itu hanya beberapa yang bisa, dan di metode Jigsaw ceritanya itu di setiap kelompok ada kayak macam dia yang menjadi pembimbing untuk teman-temannya, jadi kayak macam tutor sebaya. Ya, harapannya itu. Kemudian tantangannya ketika misal si anak yang kurang paham ini mungkin agak dia tidak mempercayai untuk temannya. Ya, mungkin karena temannya yang mengajar, jadi kayak macam kurang ada rasa kepercayaan. Karena merasa sebaya yang mengajarkan. Oke. Nah, terus Ibu sudah ada gambaran metode, sudah ada gambaran tantangan. Nah, terus yang ingin saya tanyakan selanjutnya, kira-kira sudah ada enggak ya solusi yang tergambar di benaknya Ibu jika tantangan tersebut benar terjadi di kelas Ibu ketika diterapkan metode Jigsaw tersebut? Paling tidak saya akan mengingatkan kesepakatan kelas Ibu ya. yang pernah kami sepakati bersama sebelum pembelajaran awal semester, ya. Itu bahwasanya harus saling menghargai pendapat orang lain, kemudian tidak saling menjudge kepada temannya. Itu yang bisa saya ingatkan kembali supaya mereka tersadarkan. Jadi kembali ke keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah disusun bersama sebelumnya. Iya. Oke, nah terus menurut Ibu sejauh pembicaraan kita ini selama beberapa menit, apakah Ibu sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita? Iya, sangat banyak manfaatnya, Bu. Karena beberapa hal yang metode-metode yang akan saya terapkan kembali, dan saya akan mencoba untuk penerapannya di kelas yang saya maksud itu. Alhamdulillah, Ibu, kalau misalnya Ibu sudah mendapatkan manfaat, terus sudah ada gambaran solusi, sudah ada gambaran tantangan juga, sudah ada juga solusi dari ketika tantangan itu benar terjadi di kelasnya Ibu.
Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, ini kan ibu sudah dapat nih solusinya. Kira-kira kapan ibu mau terapkan hal tersebut di kelas? Rencananya karena untuk pertemuan yang akan datang itu dia sangat cocok untuk di metode jigsaw yang saya maksud. Saya akan coba untuk di pertemuan yang akan datang. Berarti minggu depan. Oke, jadi minggu depan sudah insya Allah sudah bisa diterapkan di kelasnya ibu ya. Iya. Oke. Terus untuk rencana tindak lanjutnya, kira-kira kita kapan bertemunya untuk melihat, untuk sama-sama melihat keberhasilan dari metode yang sudah kita diskusikan tadi. Iya, ketika saya sudah terapkan hal itu di kelas yang tertentu yang saya maksud, saya akan mencoba menghubungi ibu kembali supaya kita kembali sharing. Ya, jadi calling ibu ya. Iya, siap. Saya akan hubungi Ya, ibu secara ya. langsung. Oke, jadi alhamdulillah ibu tadi sudah mengatakan sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Kita sudah sama-sama menemukan solusi, sudah, karena ibu juga alhamdulillah sudah banyak pembendaharaan metode yang bisa ibu terapkan di kelas. Sudah ada juga gambaran tantangan, sudah ada juga gambaran solusi. Dan kita juga sudah saya harap setelah ini saya mengharapkan ada panggilannya ibu untuk kembali kita sama-sama mengulas kembali dari solusi tersebut tadi. Oke, jadi bagaimana Bu? Sudah segar? Alhamdulillah setidaknya saya punya solusi untuk pencapaian tujuan pembelajaran saya berikutnya. Ya, alhamdulillah. Jadi apakah percakapan hari ini sudah selesai? Ya, sudah Bu. Saya rasa cukup. Oke. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kita bisa kembali bertemu. Iya Bu. Siap. Oke Ibu Hijrah, bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching ini? Setelah proses coaching ini, setelah saya mendengarkan secara aktif coach saya, alhamdulillah saya merasa sangat-sangat lega Pak. Oke, setelah ini saya akan menanyakan beberapa hal. Siap. Yang pertama itu yang saya mau tanyakan adalah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi yang sudah saya lakukan, saya berusaha untuk menerapkan prinsip coach, yaitu saya berusaha berperan membangun kemitraan yang setara, membangun proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa, yaitu receive menerima, acknowledge menandai, summarize menyimpulkan, kemudian ask menanyakan. Saya juga berusaha untuk secara penuh mendengarkan apa yang coach saya ingin sharing ke saya. Kemudian saya juga menerapkan alur percakapan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Nah, jadi setelah mengamati proses observasi yang Ibu lakukan, saya punya beberapa catatan bahwasanya proses yang Ibu lakukan ini sudah sangat bagus sekali, ya, sudah dilakukan dengan sesuai prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan Ibu sudah memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Jadi ini sudah bisa dikategorikan sudah cukup bagus. Dan yang terakhir yang saya mau tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang hasil dari melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan. Oke, jadi yang ingin saya kembangkan adalah lebih mempertajam acuan saya itu alur Tirta. Mungkin saya akan lebih mendalami lagi alur Tirta itu seperti apa, step by stepnya, lebih mempertajam lagi agar proses coaching bisa berjalan yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Oke, terima kasih Bu atas tanggapannya. Terima kasih juga Pak. Semoga lebih sukses lagi ke depan. Amin. Dan ketika ada lagi proses coaching yang berjalan dengan lancar,
dan sukses. Ya, amin Pak. Terima kasih juga telah mengamati proses coaching pada hari ini. Oke. Assalamualaikum.